Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, setiap hari kita pasti membaca Al-Quran minimal di dalam sholat kita. Baik teman-teman, saatnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu 4 teori penjelasan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada teori geografis atau disebut juga dengan mulahadatu makanin nuzul. Apa itu? Jadi pada teori ini menjelaskan bahwa Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun di Mekah baik sebelum atau sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah menurut teori geografis ini adalah ayat atau surah Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori subjektif atau mulahadatu mukhatabina fin nuzul. Teman-teman, pada teori kedua ini mengemukakan bahwa Makkiyah adalah ayat atau surah Al-Quran yang khitabnya tertuju pada penduduk Makkah. Sedangkan Madaniyah merupakan ayat atau surah Al-Quran yang panggilannya untuk penduduk Madinah. Jadi dalam perspektif kedua ini tergantung siapa yang dituju. Sekarang memasuki pada teori yang ketiga, yaitu teori historis atau mulahadatu zamanin nuzul. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, pada teori ketiga ini hal yang dijadikan patokan adalah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Teman-teman, saat ini kita sudah memasuki pada teori yang terakhir, yaitu teori content analysis atau mulahadatu ma tadammanat surah. Teori ini berpegang pada kullu suratin dzukirat fihal hudud wal faraid fahiya Madinah, yakni setiap surah yang di dalamnya disebutkan had-had dan faraid, maka itu disebut sebagai surah Madaniyah. Wa kullu makana fihi dzukiral qurunil madiyah fahiya Makkiyah. Artinya, dan setiap surah yang di dalamnya disebutkan tentang cerita-cerita masa lalu, maka itu disebut dengan surah Makkiyah. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, saat ini mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni ciri-ciri surah Makkiyah. Ciri yang pertama adalah surah atau ayat Makkiyah itu terdapat nida di dalamnya. Nida itu apa? Nida itu adalah panggilan. Yang kedua terdapat lafaz kalla. Selanjutnya terdapat ayat sajadah. Lalu ada huruf tahajji. Huruf tahajji itu contohnya seperti Yasin, Alif, Lam, Mim. Seperti itu. Lalu terdapat ayat yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi pada ayat atau surah Makkiyah ini pasti nidanya tertuju kepada orang-orang kafir. Jika tidak berupa Qul ya ayyuhal kafirun, juga bisa berupa ya ayyuhan nas. Selanjutnya terdapat cerita Nabi di dalamnya seperti cerita Nabi Ibrahim. Lalu ada juga cerita Ashabul Kahfi, ada juga cerita tentang Maryam. Selanjutnya terdapat cerita kemusyrikan di dalamnya. Lalu menjelaskan tentang akhlak yang mulia, berisi tentang nasihat-nasihat. Lalu ciri yang paling mudah yang bisa kita ketahui adalah surah atau ayat Makkiyah mayoritas berupa surah yang pendek-pendek. Pada surah atau ayat Makkiyah juga berupa Perlu kita ketahui juga, dalam surah atau ayat Makkiyah ini bahasanya lebih puitis daripada ayat atau surah Madaniyah. Karena apa teman-teman? Karena pada saat itu yang dilawan oleh Nabi Muhammad adalah kaum kafir Quraisy. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, setelah mengetahui ciri-ciri dari ayat atau surah Makkiyah, saatnya kita memasuki pembahasan selanjutnya, yakni ciri-ciri dari surah Madaniyah. Yang pertama berisi tentang hukum-hukum.
seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, dan Asy-Syura. Selanjutnya berisi tentang hukum faraid, sama seperti yang berada pada surah Al-Baqarah, An-Nisa. Selanjutnya ada berisi tentang jihad, yang seperti yang tertuliskan di dalam surah At-Taubah dan Al-Hajj. Lalu berisi tentang orang-orang munafik. Selanjutnya menunjukkan hukum-hukum ibadah, hukum munakahah seperti yang ada pada surah An-Nisa. Lalu kemasyarakatan berisi tentang dakwah, berisi tentang nida yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa ya ayyuhalladzina amanu? Mengapa tidak seperti Makkiyah yang masih berupa ya ayyuhal kafirun? Karena ketika Nabi hijrah ke Madinah, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Madinah saat itu sudah beriman kepada Nabi. Selanjutnya ciri yang paling mudah yang bisa kita ketahui adalah surahnya panjang-panjang. Jadi berbalik seperti surah Makkiyah tadi, jika surah atau ayat Makkiyah itu mayoritas berupa surah yang pendek-pendek, maka dalam pembahasan surah Madaniyah ini surahnya panjang-panjang. Saya Alvina Khairunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat Quran semuanya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.